Baik, kawan setara, kita lanjutkan masih bersama Pak Jayadi Damanik. Kita berbicara mengenai peran dan fungsi civil society lebih luas lagi. Kondisi pandemi pasti juga memberikan dampak ya Pak Jayadi, tapi kita juga tetap harus melihat bagaimana kasus intoleransi beragama ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, tidak bisa dihambat dengan kondisi pandemi. Bagaimana Pak Jayadi melihat peran civil society? Nah, pertama saya melihat memang masa pandemi ini memang menguras perhatian kita sehingga kita sempat tidak fokus terhadap persoalan yang selama ini terjadi di masyarakat, termasuk di persoalan intoleransi ini ya. Nah, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh civil society termasuk juga jemaat gereja, karena dari sudut pandang konsep, setahu saya gereja itu civil society ya. Jadi dalam arti dari segi hukum perdatanya ya, itu adalah badan hukum perdata yang menurut saya juga bagian dari civil society ya. Karena COVID ini ya, banyak orang yang tidak bisa lagi berinteraksi secara langsung ya, yang mereka beribadah online hanya dengar satu dan yang lain melalui dunia maya, sehingga perjuangannya itu mengalami pemudaran. Tidak hanya di masalah yang berkaitan dengan persoalan yang case per case, tapi juga pada umumnya bicara soal demokrasi dan lain sebagainya, persoalan hak asasi manusia, kita merasakan memudar ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan maksimal. Itu yang saya rasakan, dan moga-moga dalam waktu dekat ini kita bangkit lagi ya, supaya persoalan-persoalan yang selama ini disuarakan oleh civil society itu bisa pulih kembali. Berbicara mengenai intoleransi beragama ini, kita bisa menangkal mencegahnya jika kemudian hal ini disampaikan kepada masyarakat, dibangun kesadaran bahwa keberagaman itu adalah hal yang memang mutlak harus diterima. Apalagi kita tahu Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan sebagainya. Bagaimana menumbuhkan itu menurut Pak Jayadi? Nah, saya agak berbeda pandangan, cara pandang saya melihat hal ini. Dari sudut pandang hak asasi manusia, karena saya latar belakang ilmu saya hukum hak asasi manusia. Jadi, jangan seolah-olah intoleransi ini menjadi tanggung jawab masyarakat. Nah, jadi kalau misalkan ada intoleransi, ya kita berharap masyarakatnya disuluh, dijelasin toleransi. Nah, saya melihatnya beda. Justru penguasa negaranya ini loh yang harus sesungguhnya toleran. Ya. Penguasa negara dalam arti bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga termasuk pemerintah daerah. Nah, jadi intoleransi ini subur bukan semata-mata karena masyarakatnya saja yang rendah kadar toleransinya, tapi juga karena ketegasan kehadiran pemerintah di masyarakat itu tidak cukup memadai. Ambil contoh ya, banyak kebijakan pemerintah itu yang intoleran ya. Ya, kebijakan mulai peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah itu ada yang intoleran. Akibatnya ini menjadi stimulus kepada masyarakat meresponsnya intoleran. Coba pemerintah dan kebijakannya tegas. Saya kira proses intoleransi di masyarakat akan mengalami pengurangan yang drastis signifikan. Tapi kalau pemerintah hanya bernegosiasi dengan intoleransi dan pelakunya, ya repot. Jadi kalau saya menghormati upaya untuk katakanlah mengkomunikasikan ini kepada masyarakat supaya toleran, tapi ini this not society responsibility, bukan. Tapi ini adalah state responsibility. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi, agar kemudian juga jangan kemudian kita semata-mata menyalahkan kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ya itu sesungguhnya sekunder. Yang primer itu penguasa negaranya. Nah, jadi ke depan itu memang saya mengapresiasi sosialisasi toleransi ya, tapi lebih dari itu adalah penguasa negaranya betul-betul jangan sampai ada kepala daerah
justru adalah ya lokomotif intoleran. Itu yang saya ingin saya sampaikan. Ya, kalau ada kepala-kepala daerah seperti ini, menurut saya ya negara kesatuan Republik yang tadi Elvira bilang itu kita beragam suku, agama, itu bagian dari ya fenomena yang akan merusak toleransi kita di Indonesia. Oke. Artinya juga pendidikan politik penting, kepala daerah juga memang harus mengerti. Tapi kan yang memilih balik lagi adalah masyarakat. Iya, saya tahu proses demokrasi yang memilih masyarakat. Tapi ketika seseorang warga negara sudah terpilih sebagai kepala daerah, dia bukan lagi pilihan kelompok masyarakat yang memilih dia, tapi dialah negarawan. Karena misalnya wali kota itu adalah pejabat negara, ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Salah satu pejabat negara, wali kota, bupati, gubernur itu adalah pejabat negara. Dia negarawan, jangan jadi politisi. Kalau dia ketika menggalang dukungan dari masyarakat memilih dia, itu politisi, yes. Tapi ketika sudah jadi pejabat, harus bertransformasi totally sebagai negarawan. Nah, disinilah saya kira yang menjadi persoalan kita di Indonesia, ya, agar kemudian situasi ini segera berubah. Ya, para negarawan kita, para pejabat pemerintah kita itu betul-betul tampil sebagai negarawan. Jangan takut menghadapi ya siapapun, termasuk masyarakat yang dulu memilih dia, kemudian ketika sudah terpilih, ya, dia bukan wali kota atau bupatinya konstituen yang memilih dia, tapi adalah bupati atau wali kota atau gubernur yang memilih dia. Ini yang saya kira lupa, ya. Jadi saya teringat kepada Menteri Agama yang baru itu, ya, saya bukan menterinya agama Islam katanya gitu. Saya menterinya seluruh warga negara apapun agama atau kepercayaan. Nah, saya ingin itu bisa menjadi apa ya, stimulus kepada para pejabat kita untuk konsisten, ya. Karena wali kota itu tidak ada agamanya, ya. Presiden itu tidak ada agamanya. Yang beragama itu adalah Jokowi, ya, Bima Arya atau Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Ketika dia sudah menjabat kedudukan itu, ya, harus betul-betul non diskriminatif dan memperlakukan semua manusia yang ada di daerah itu, warga negaranya, betul-betul berbuat adil. Bahkan harusnya dalam perspektif hukum hak asasi manusia, kelompok minoritas itu berhak untuk memperoleh affirmative action. Ini kuliah di ilmu hukum hak asasi manusia, saya dosen gitu ya. Jadi ada affirmative action. Kelompok minoritas itu berhak untuk dilindungi secara khusus. Seperti halnya kelompok rentan lainnya, ibu hamil, anak-anak. Ya. Jangan diperlakukan sama. Itu yang disebut dengan ya affirmative action. Justru kalau dia minoritas dilindungi secara khusus. Jangan justru diberikan sama. Nah, kalau kemudian ya misalnya pendirian rumah ibadah, ya kelompok minoritas cari tanda tangan, ini nggak bisa. Harusnya apa? Pemerintah mengupayakan supaya tanda tangan itu bisa terkumpul. Karena kalau diperhadapkan dengan mayoritas, nggak akan bisa bersaing, sama dengan nanti ibarat menguras air laut. Gitu. Nah, inilah sekali lagi penegasan saya, ini tidak hanya berlaku dalam perspektif persoalan intoleransi dan persoalan agama, suku juga ya. Nah, suku kemudian dan hal-hal lain yang selama ini menjadi persoalan kita. Demikian Elvira. Itu pertanyaan saya tadi Pak Jayadi. Ketika Pak Jayadi fokus terhadap kepala daerah misalnya ya, pemimpin yang kita harapkan setelah terpilih menjadi seorang negarawan. Tapi kita bisa mencegah praktek-praktek intoleransi beragama ini jika dimulai pemahaman terhadap anak-anak misalnya di lingkungan kita sendiri, di internal keluarga, sehingga mereka tumbuh berkembang, mereka memahami bahwa keberagaman itu adalah sesuatu hal yang biasa saja. Itu tadi maksud pertanyaan saya. Apakah itu pemerintah saat ini tidak memperhatikan arah ke sana, kurang memperhatikan, atau masyarakat kita yang memang abai? Saya melihat ya, maaf ya, khususnya di masa pandemi ini, perhatian pemerintah terhadap itu menurut saya kalau dikatakan nggak ada nggak enak, tapi minim sekali karena repot dengan urusan-urusan yang memang bersifat nasional dan yang bersifat ya apalagi pandemi ini ya. Kemudian persoalan bagaimana hidup bertoleransi di keluarga ya, di masyarakat, di daerah. Saya misalnya 2,5 tahun lalu saya
ya bentuk toleransi saya donorkan ginjal kiri saya terhadap adik kandung saya, walaupun adik kandung saya itu beda agamanya dengan saya, gitu. Saya kasih. Bagi saya, sepanjang kita manusia, ya kita mempunyai, kalau misalnya saya tanya, agamamu beda dengan saya nggak mau kasih ginjal saya, misalnya kan. Ya, tapi bagi saya, karena saya sudah terbiasa bertoleransi, ya sesama manusia itu harus saling menolong. Kalau saya punya 2 ginjal, kasih 1. Kalau saya masih bisa hidup, ternyata masih bisa hidup sekarang. Nah, jadi pendidikan seperti itu, menurut saya memang harus digalakkan. Oleh civil society, oke, saya setuju. Tapi yang utama itu, pemerintah itu harus ambil bagian yang strategis. Pendidikannya juga itu pendidikan yang betul-betul mengajarkan toleransi. Jangan institusi pendidikan justru media untuk ya mengajarkan intoleransi. Kan tidak enak. Oleh karena itu maka ke depan dalam bayangan saya, hai pemerintah, sibuk ngurusin pandemi, oke, itu penting. Karena saya juga adalah alumni dari pandemi COVID. Saya masih bersyukur bisa hidup pada saat ini ya. Oleh karena itu saudara-saudara, saya bayangkan ya sekali lagi, ya mari kita sama-sama mendorong ya civil society bekerja untuk persoalan terreduksi, tapi pemerintah jangan pangku tangan dong. Pangku tangan itu urusan utamanya oleh pemerintah. Jadi ketika ada menterinya Presiden Jokowi ini yang ya kebijakannya itu yang tidak comply dengan toleransi, itu menurut saya harus dilihat, gitu, harus dilihat. Kalau dia hanya ngurusin A saja, ya janganlah gitu. Kebijakan yang mana ini Pak Jadi? Ya kalau kita melihat misalnya bagaimana sekarang ini ya persoalan kalau kita lihat ya di masa pandemi ini harus dilihat bagaimana juga ya persoalan pandemi ini diselesaikan dengan melibatkan semua kelompok masyarakat, bukan hanya kelompok masyarakat beragama A saja ya, atau kelompok beragama etnis B saja ya. Semua itu harus kita dorong bersama-sama sehingga tidak ada kelompok masyarakat tertentu yang belum tersentuh, tapi juga menurut saya itu menjadi sesuatu yang kita anggap bisa secara ya paralel disentuh secara bersama. Saya merasa itu penting untuk jadi perhatian. Terakhir sebelum kita tutup diskusi pagi menjelang siang hari ini, semangat itu menjaga toleransi antar kelompok, antar umat beragama, menyamakan frekuensi itu juga penting gitu, sehingga semangatnya sama. Bagaimana kita bisa mewujudkan itu, bekerja secara bersama-sama? Ya, itu memang tidak mudah ya menyamakan frekuensi itu. Nah, karena memang sudah sejak lama frekuensi di Indonesia ini dibiarkan berbeda-beda. Tapi saya menghormati itu. Tetapi sekali lagi ya, tugas menyamakan frekuensi ini adalah tugas negara. Jangan biarkan masyarakat sendiri menyamakan frekuensinya. Ada suatu kebijakan dasar ya, atau katakanlah pedoman yang betul-betul ditegaskan oleh pemerintah tentang bagaimana penyamaan frekuensi ini. Nah, misalnya ya, kalau misalnya ambil contoh saja, kalau misalnya suatu rumah ibadah sudah betul ya didirikan dengan baik, bila ada orang yang masih mengganggunya, tegakkan hukum sehingga orang belajar dari situ misalnya. Itu contoh di mana kalau dalam bayangan saya frekuensi yang mana? Ya frekuensi untuk menghormati hukum yang berlaku. Nah, kemudian ya, kalau Anda berbeda dengan yang lain, berbeda itu tidak perlu Anda benci, gitu loh. Karena memang kita hidup, ya satu ibu satu bapak saja beda lahir, gitu loh. Nah, saya dengan saudara saya saja belum tentu juga agamanya sama, kan gitu. Nah, oleh karena itu, mari kita hormati. Nah, contoh-contoh seperti itu harus ditegaskan oleh para pejabat pemerintah, pejabat negara kita saat itu. Itulah menurut saya upaya untuk menyamakan frekuensi itu, yaitu di level penegakan hukumnya. Itu. Jadi jangan kemudian, mohon maaf nih ya, jangan kalau ada kelompok masyarakat A menghina atau menista kelompok masyarakat B dibiarin. Sementara kemudian kalau ada kelompok masyarakat B menghina atau menista kelompok masyarakat A, langsung di penegakan hukum. Nanti itu jadi contoh terus. Nah, kalau harus membuat yang namanya tadi frekuensi yang sama, ya itu
supaya orang menjadi contoh. Ternyata negara ini adil untuk kemudian bisa menegakkan hukum. Bagi saya frekuensi itu adalah penegakan hukum yang adil dan non diskriminatif. Oke, baik. Pak Jayadi, terima kasih sudah berbincang bersama kami pagi hari ini. Kita harapkan semangat dari diskusi kita ini juga menular ke masyarakat, karena kita harus menjaga toleransi, apalagi saat ini, saat bulan Ramadan, ya. Kita memerlukan toleransi luar biasa. Masyarakat Islam tengah beribadah. Saya menyampaikan semangat kepada teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat, karena kita adalah sesuatu yang sama di muka bumi ini. Baik, terima kasih Pak Jayadi, dan terima kasih juga Konsetara sudah bersama kami. Semoga diskusi pagi hari ini bermanfaat untuk Anda. Saya Elvira Karunisa. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.